Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Nihayatin Nikmah. Sekarang kita akan mempelajari bab tentang makanan halal. Arti makanan halal secara bahasa adalah kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-to'am atau al-atimah yang artinya makan makanan. Sedangkan menurut istilah makanan halal adalah Menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab, membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Setelah mempelajari arti makanan halal, selanjutnya kita akan membahas hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal, antara lain halal zatnya. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain: 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran. 5. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. B. Halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram, tergantung bagaimana cara memperolehnya. C. Halal cara memprosesnya. Apabila makan sudah diperoleh dengan cara halal dengan bahan baku yang halal pula. D. Halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. 2. Semua makanan yang berasal dari laut seperti air. 3. Semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain. 4. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. 5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. A. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan halal. B. Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. C. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain: A. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. B. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak.
C. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari materi makanan haram bersama Najwa Habibah. Hai teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan halal bersama Syifa Nihayatin Nikmah. Sekarang kita akan mempelajari tentang makanan haram. Nah, sebelum kita membahas makanan haram terlebih dalam, kita akan mencari tahu apa sih arti dari makanan haram. Yuk, kita belajar bersama-sama. Kata makanan sendiri berasal dari kata makan yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan adalah suatu benda yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap ke dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Adapun kata haram yang berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang, maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam makanan haram. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Haram aini. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada 3, yaitu 1. Berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah, hewan nanah, dan lain-lain. 2. Berupa nabati, tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. 3. Yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya seperti timah, aspal, logam, dan lain-lain. B. Haram sababi. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti 1. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. 2. Makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan menang judi, dan lain-lain. 3. Hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut haram. Hikmah menghindari makanan haram. A. Makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan syaraf. B. Diharamkan babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat manusia. C. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemudian mengandung mikroba. Udah dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.